Bapa, kami bersyukur di penghujung minggu ini Engkau tidak pernah berhenti untuk tetap memberkati kami. Dengan kesempatan kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Dengan kesempatan dan waktu yang Engkau berikan untuk kami merenungkan firman-Mu. Engkau tidak pernah mengendorkan diri, Tuhan. Dan kami mau tetap siap untuk mendengar dan merenungkan dan terus menjaga pelita kami di dalam hidup kami untuk tidak menjadi padam atau meredup. Terima kasih Bapa, biarlah saat ini hikmat-Mu, pewahyuan-Mu turun atas kami. Untuk kami dapat mengerti, menangkap dari apa yang Engkau beritahukan kepada kami. Mari Roh Kudus, Engkau sendiri yang bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Ya, tadi kita naikkan pujian, sebab aku percaya bukan karena melihat. Tapi alasan kita percaya tadi di dalam pujian dikatakan karena firman-Mu itu selalu Engkau genapi. Firman-Mu itu tidak pernah berubah. Kenapa kita percaya? Karena kita punya alasan untuk percaya. Saya tahu bahwa Roh Kudus sendiri yang sudah mengerjakan di dalam kita untuk membuat kita percaya. Tapi satu hal, kita bisa percaya karena kita dalam perjalanan hidup ini semakin percaya ketika kita membuktikan firman Tuhan itu akurat. Firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu selalu digenapi. Sekarang pagi ini saya mengajak untuk kita merenungkan bukan alasan-alasan kenapa kita percaya. Tapi kita mau tahu bahwa Tuhan juga punya alasan di dalam setiap apa yang Dia lakukan. Mari kita buka Yeskiel 14 ayat 23. Supaya lebih jelas saya minta untuk terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Yeskiel 14 ayat 23. Dikatakan demikian. Lalu kamu pun akan mengerti bahwa segala tindakanku itu mempunyai alasan. Aku Tuhan yang Maha Tinggi telah berbicara. Sekali lagi kita baca ya. Lalu kamu pun akan mengerti bahwa segala tindakanku, tindakan Tuhan itu mempunyai alasan. Aku Tuhan yang Maha Tinggi telah berbicara. Jadi artinya setiap Tuhan itu mengerjakan sesuatu di dalam hidup kita, Dia sebenarnya punya alasan. Namun seringkali alasan itu tidak bisa kita tangkap atau belum bisa kita tangkap. Nanti akan kita tangkap setelah beberapa waktu kemudian. Saya menyimak akan kesaksian dari Ibu Ripka beberapa hari yang lalu ketika dia menyampaikan renungan di Praise and Worship ini. Ketika itu Ibu Ripka ujian ya. Ujian peningkatan mengajar piano musik. Nah, dikatakan di situ Ibu Ripka mendapatkan firman bahwa aku membuat perbedaan antara orang yang beribadah dan tidak beribadah. Dan Ibu Ripka mempersiapkan semua dengan baik, melakukan dan mengerjakan dengan tepat seperti yang Tuhan mau. Artinya enggak nyontek, enggak diskusi dengan yang lain, lakukan semua. Tetapi enggak lulus. Loh Tuhan, katanya kamu mau bikin perbedaan. Sedangkan ujian itu memang bagi guru-guru yang lain sering tidak mudah sekali lulus gitu. Jadi umumnya memang berulang-ulang kali. Nah kalau kita pikir, kalau Tuhan bilang aku akan membuat perbedaan, mestinya berbeda. Orang lain tidak lulus, aku lulus. Itu kan pikiran kita. Ibu Ripka tidak lulus. Ujian lagi diulang yang kedua enggak lulus lagi. Bingung kan? Kita juga seringkali bingung dengan alasan Tuhan bertindak atas hidup kita. Kok begini? Banyak orang Kristen sering gini. Sebenarnya harusnya begini. Kita yang kepengen mendikte Tuhan. Karena apa? Kita pikir kita tahu banget tentang firman. Jadi kalau Tuhan itu mau genapi firman harusnya begini. Ketika waktu itu firman mengatakan Tuhan akan membuat perbedaan, harusnya kan benar-benar berbeda. Orang lain tidak lulus, aku lulus. Itu baru berbeda menurut kita.
Tapi ternyata dari pengalaman Ibu Ripkah kita bisa tahu, sudah dengar semua. Yang ketiga, ketika Tuhan bilang sudah isi saja nanti kamu pasti lulus, dan lulus benar. Dan singkat cerita kita bisa memahami bahwa ternyata Tuhan punya alasan yang jauh lebih besar ketimbang targetnya Ibu Ripkah untuk lulus. Tapi ternyata kita sudah dengar bagaimana Tuhan mempromosikan Ibu Ripkah sampai luar biasa. Itu alasan Tuhan kenapa dia mengizinkan semua itu terjadi. Kenapa dia memperlakukan Ibu Ripkah seperti itu. Nah, itu boleh dengerin di YouTube kalau yang belum dengar ya. Nah, di sini kita mau belajar bahwa kita melihat ayat ini, lalu kamu pun akan mengerti bahwa segala tindakanku, tindakan Tuhan itu mempunyai alasan. Jadi apapun yang sekarang ini Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, percayalah Tuhan itu selalu punya alasan. Ya, saya kalau mau ke Gracia ini, rumah saya itu melewati rel kereta. Seringkali menggemaskan kalau kereta lewat. Tapi kadang-kadang pandemi ini ada masanya untuk jadi bersyukur juga. Karena keretanya lebih sedikit. Volume kereta lewat itu lebih sedikit. Nah, jadi kalau biasanya itu kita bisa sekali lihat di kereta itu kereta lewat itu bisa 2-3 kali kereta itu lewat. Kita baru maju sedikit sudah keretanya pintu gerbangnya nutup lagi. Bisa begitu kalau siang. Nah, saya kalau pagi saya keluar dari rumah terus lihat, karena rumah saya itu memang di depannya rel kereta, di seberangnya sana tuh rel kereta. Jadi kelihatan. Saya suka perhatiin begitu. Kadang-kadang tuh jadi kendaraan pertama kena kereta. Jadi saya tuh pelan-pelan. Tadi juga begitu. Saya lihat dulu. Ini keretanya kayaknya lewat nih. Ting-tongnya tuh. Nah, terus saya pelan-pelan. Oh, ternyata lewatnya sudah hampir. Jadi langsung saya belok, tetap melewati rel itu. Tapi kalau saya melihat banyak dan keretanya belum lewat, saya akan putar belok ke kanan, saya lewat Perujakan, saya lewat Kesambi, saya lewat jalan yang lain. Kenapa? Alasannya adalah supaya saya nggak kena kereta gitu. Walaupun kadang-kadang kejebak juga. Tapi saya sudah tahu lama-lama, kalau pagi itu pasti dari arah timur, arah Jawa Tengah ke Jakarta. Jadi kalau dia lewat ke sana, saya muter ke sini, saya tidak akan kena. Tapi kalau sore, kebanyakan dari Jakarta ke sana. Kalau saya menghindari ke sini saya ketemu lagi. Gitu. Jadi kenapa saya bisa berputar begitu? Punya alasan. Kenapa kalau lagi tidak ada kereta, saya selalu belok kiri? Kenapa tidak muter ke kanan? Karena kalau lewat Kesambi kena 2 lampu merah. Semua tindakan kita aja selalu punya alasan. Tapi kita bisa lihat bahwa apalagi Tuhan, dia ketika bertindak dia juga punya alasan. Alasan kita nggak sempurna gitu kan, kadang-kadang kita alasan udah belok kanan aja, nggak taunya ketemu kereta lagi, nggak akurat, nggak taunya kena lampu 2 kali, ya nggak akurat kan. Tapi tetap kita bertindak dengan alasan. Tapi percayalah Tuhan itu selalu punya alasan yang tepat dan membawa kita ke hal-hal yang lebih baik, menuntun kita untuk menikmati yang terbaik. Mari kita lihat Keluaran 13 ayat 18. Keluaran 13 ayat 18. Kita akan baca ya. Tetapi Allah menuntun bangsa itu, ini ketika bangsa Israel baru keluar dari Mesir, berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Lanjut. Oh, Keluaran 13 ayat 18. Ayat 17 dulu. Keluaran 13 ayat 17 dulu. Ya.
Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Nah, kita lihat di sini ya, Tuhan itu punya tujuan membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dia mereka-reka sedemikian sampai orang Mesir itu udahlah ngusir aja, pergi-pergi gitu. Dengan 10 tulah itu. Tapi pada waktu keluar, terus Tuhan itu berpikir gini, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Ya sudah, kata Tuhan, aku mau tuntun dia berputar melalui jalan di padang gurun. Jadi sebenarnya jalannya itu dekat, gak jauh-jauh amat. Tapi Tuhan bilang bikin berputar aja supaya jangan nanti nyesel pengen balik ke Mesir. Alasan Tuhan kenapa dia pilih jalan berputar. Manusia paling seneng kan jalan yang cepat. Ya seperti saya tadi cerita, saya juga maunya cepat. Nggak mau kena kereta, nggak mau kena lampu merah. Ya traffic light kita nggak mau. Alasannya itu pengennya cepat nyampe. Tapi Tuhan bilang, nanti barangkali nyesel, diajak muter saja. Tuhan punya alasan kenapa bangsa Israel harus berputar, tidak langsung aja masuk ke tanah perjanjian. Dia ajak untuk berputar. Hidup kita juga seringkali begitu. Ketika Tuhan izinkan semua terjadi sepertinya lama sekali ya. Nanti janji Tuhan itu, Tuhan udah kasih janji lama. Mungkin Tuhan lagi ngajak muter. Kenapa? Nanti kalau cepet-cepet ketekunan kita, iman kita ndak matang. Di Yakobus dikatakan kan ketekunan kita supaya berbuah matang. Nah jadi selalu Tuhan punya alasan. Jangan cepat-cepat kecewa, jangan cepat-cepat marah, jangan cepat-cepat loh mana Tuhan. Katanya Tuhan bikin perbedaan, katanya tahun ini tahun yang ajaib. Selama kita terus percaya bahwa Tuhan itu ujungnya akan membawa ke tanah perjanjian, maka percayalah, tidak usah dibikin putar-putar lama seperti bangsa Israel 40 tahun. Kita baca Kejadian 45. Kejadian 45 ayat 4 dan 5. Ya, ini cerita tentang Yusuf. Lalu kata Yusuf ketika dia ketemu dengan saudara-saudaranya. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Ketika dia membuka diri, memperkenalkan diri. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Wah bikin gemeter ya saudara-saudaranya. Kita baca ayat yang kelima. Tetapi sekarang jangan bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Sekalipun alasan kenapa Yusuf dijual itu bukan itu. Kakak-kakaknya menjualkan karena ingin menyingkirkan Yusuf. Yusuf yang anak paling disayang, Yusuf yang suka lapor kejahatannya. Mereka gak suka. Yusuf yang mimpinya itu membuat mereka berkecil hati, membuat mereka merasa direndahkan. Mereka ingin menghabisi Yusuf. Tapi karena tangan Tuhan tentunya Yusuf itu gak dibunuh, dijual. Nah, alasan mereka sebenarnya ingin menyingkirkan Yusuf dari hidup mereka. Tapi ternyata Tuhan punya alasan atas hidup Yusuf. Untuk memelihara kehidupanlah Tuhan itu menyuruh Yusuf mendahului ke Mesir. Tuhan selalu punya alasan dan dia bisa mereka-reka sedemikian rupa sampai kita akan melihat tetap Tuhan yang menang. Tetap
rencana Tuhan yang jadi. Karena itu mari kita belajar mengerti setiap hal yang terjadi dalam hidup kita. Entah itu hasil buah kesalahan kita. Ketika kita membereskan, tangan Tuhan itu sanggup membuat semua rencananya, planningnya itu terjadi. Bahkan ketika bangsa Israel sudah begitu percaya keluar dari Mesir, tetap Tuhan punya alasan untuk membentuk dan memproses. Kalau saya pikir-pikir, orang pertama ketakutan ketika Yusuf jadi penguasa Mesir itu siapa? Orang pertama yang paling takut, istri Potifar kata saya. Dia deg-degan, aduh ini Yusuf sekarang jadi penguasa. Sedangkan dia di penjara karena aku menfitnah. Kalau dia bongkar, waduh habis dah. Tapi kenapa? Kadang-kadang Tuhan bikin berputar sebelum dia jadi penguasa. Tuhan sendiri proses Yusuf. Sehingga Yusuf itu enggak inget lagi lah. Enggak inget lagi ngapain ngurusin receh. Ngurusin istri Potifar kan receh-receh. Jauh lebih besar apa yang Tuhan sudah sediakan buat dia. Nah mari kita lihat Pengkhotbah 3 ayat 11. Tentu semua sudah hafal ayat ini ya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Semua suka dengan ayat ini. Macet. Dikatakan, oh udah bisa. Dikatakan demikian. Ia Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi Tuhan gak bilang Tuhan itu membuat semua indah. Tapi ada waktunya, ada musimnya, ada masanya. Dikatakan bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kadang-kadang kita itu salah paham sama Tuhan. Kadang-kadang kita itu sudah mereka-reka menduga-duga Tuhan. Padahal dikatakan dia akan membuat semua indah itu ada saatnya, ada waktunya, ada masanya. Dan dikatakan bahwa ia akan memberikan kekekalan. Di dalam satu terjemahan bahasa Inggris dikatakan sense of divine purpose. Artinya apa? Kita pada masanya Tuhan akan memberikan kekekalan itu, memberikan pengertian terhadap maksud Allah itu apa. Seperti Yusuf tadi, dia sampai akhirnya memahami maksud Allah. Waktu tadinya dia ngomong sama itu ya, yang juru minuman, dia bilang kamu laporin ya, aku masuk sini itu aku enggak punya salah. Aku sekarang kepengen cepet pulang ke rumah. Dia kan mau ke tempat orang tuanya. Dia pesan sama juru minuman supaya bela dia di depan raja bahwa aku ini enggak punya salah. Saat itu Yusuf belum ngerti maksud Tuhan. Cita-citanya cuma pengen balik ke rumah orang tua. Aku tuh enggak punya salah. Tetapi ketika akhirnya Yusuf jadi penguasa dan dia menghadapi ke kakak-kakaknya, 11 kakak-kakaknya itu dan adiknya. Nah dia baru memahami, mengerti maksud ilahi. Divine purpose-nya itu ketahuan. Sebenarnya tahu nggak? Aku tuh di sini itu karena tangan Tuhan. Untuk apa? Untuk memelihara kamu dan bangsa-bangsa. Jadi memang ada waktunya, ada masanya. Tetapi di balik semua itu ada alasan. Kenapa kok Tuhan gak buru-buru? Kenapa kok Tuhan itu sepertinya menunda-nunda? Karena dia punya alasan. Dan alasannya itu selalu membuat indah. Kalau itu sampai pada waktunya. Memang waktu dijalani sepertinya gak indah. Tapi kalau sampai pada waktunya itu menjadi indah. Dikatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ketika apa? Ketika kita sudah beroleh pengertian terhadap maksud ilahi, terhadap maksud Allah. Jadi mari kita percaya dengan sebuah pengertian dan pemahaman apapun yang Tuhan sedang lakukan, dia selalu punya alasan di baliknya. Tapi alasannya memang gak dibuka.
tapi akan dibawa kita kepada proses waktu, kita akan mengerti, oh ini alasannya. Saya dulu ketika mau menikah enggak suka dibawa ke Cirebon. Kenapa? Ada apa sih di Cirebon sampai harus balik ke Cirebon? Gitu. Kok balik? Bukan balik, suami saya yang balik ke Cirebon, tapi sayanya bukan Cirebon, pindah ke Cirebon. Saya pikir gimana saya nanti, saya nggak suka di Cirebon, kota yang asing, nggak tahu maksudnya. Tapi ketika kami berdoa, ketika Tuhan membukakan jalan dan banyak hal untuk kami harus pindah ke Cirebon, ya nurut ke Cirebon, nggak ngerti, nggak suka. Ketika saya punya anak juga kerjanya marah-marah aja, suami saya dimarahin. Untungnya suami saya itu bukan orang yang berbakat bertengkar. Jadi saya nggak punya partner yang baik untuk bertengkar. Ya dia memahami. Kenapa? Karena saya di Jakarta, saya punya kerjaan, saya punya keluarga, orang tua. Tapi kemudian harus pindah ke Cirebon. Nggak ngerti siapapun juga. Nggak ada yang kenal. Saya cuma kenal itu kakaknya suami saya. Adiknya masih kecil, yang persis adiknya sudah di luar kota, jadi saya tuh nggak terlalu banyak ya ada saudara-saudara, nggak enak lah, nggak enak. Tapi sekali lagi, saat ini kalau saya suruh balik ke Jakarta kayaknya nggak mau. Buktinya orang-orang yang di luar Jakarta aja ke Sion kan, berarti kan di Sion itu luar biasa. Saya tahu rencana Tuhan yang luar biasa. Dulu nggak ngerti kenapa saya harus ke sini. Tapi sekarang saya tahu ada perkara-perkara yang indah yang terus Tuhan bukakan. Saya merasa mungkin kalau saya di Jakarta saya nggak seperti ini kenal Tuhannya. Saya pernah satu ketika waktu beberapa tahun setelah menikah, teman saya di persekutuan kampus datang ke Cirebon. Dia tengokin saya dengan berpikir saya ini pasti loyo rohaninya. Saya ini pasti begini-begini dia bilang gitu. Tapi ketika dia datang, dia mau menghibur saya, mau menguatkan, rupanya mau memberi api gitu ya, karena kami sama-sama pelayanan dulu di kampus. Begitu share, dia melihat, loh kok kamu jauh lebih beruntung ya dari kami di Jakarta. Karena kan mereka sudah bukan mahasiswa lagi, jadi sudah kerja. Mereka enggak bisa saling membangun, persekutuan itu susah banget. Pulang dari Cirebon, mereka itu pasangan yang teman kami dulu, teman kami itu bilang ke grup teman-teman sama-sama yang dulu sama di kampus, yuk kita bangun sebuah persekutuan. Nah namanya juga di Jakarta, tinggal rumahnya udah nggak ngumpul, udah begitu waktunya macetnya. Mereka bikin jam 7 nggak bisa, jam 8 kumpul baru 1-2 pasangan, jam setengah 9 lama-lama bubar. Karena kalau datang terlalu malam, datang sudah ngantuk, pagi-pagi harus bekerja lagi. Dan dia bilang begini, dia bilang sama saya, sama suami saya, ternyata kamu jauh lebih beruntung. Untuk apa? Beruntung untuk membangun hidup pelayanan kamu, pengenalan kamu akan Tuhan. Itu ternyata kamu lebih beruntung. Ya tentu saja saya tidak bilang saya beruntung, dia juga pasti beruntung. Tapi dengan cara Tuhan yang berbeda. Tapi saya mau katakan Tuhan punya alasan untuk membawa saya ke sini. Dan ketika kami kemudian menjadi satu tim doa bersama Ibu Nani, saya lihat betul juga ya, ada Ibu Nani dari Jepara yang sudah dipindah ke Bandung balik ke Cirebon, Pak Jimmy yang dari Semarang, ya Ibu Abigail yang asli putra daerah katanya kalau dibilang karena asli Cirebon ya. Terus Ibu Tin yang tadinya dari Cirebon pindah Bandung balik lagi ke Cirebon. Terus saya melihat, oh Tuhan itu menyatukan dengan sebuah rencana dan alasan dengan masing-masing dibawa ke sini untuk sebuah maksud yang indah. Tapi pada waktunya masing-masing udah ngalami proses masing-masing, perjalanan yang sangat berbeda. Tapi alasannya satu adalah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Percayalah Tuhan selalu punya alasan. God has a reason untuk hidup kita. Ketika saat ini kita belum tahu, enggak apa-apa. Yang penting kita tahu bahwa Tuhan kita, firman-Nya itu tidak berubah. Tuhan kita selalu menggenapi. Sebab itulah aku percaya, bukan karena melihat, tetapi karena firman Tuhan yang mengatakan dia selalu membuat indah
pada masanya. Tuhan Yesus memberkati.